Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala KUA beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Ustadz Jalal selaku Paib di KUA Kecamatan Bakan Madang, yang terhormat rekan-rekan penyuluh, para asatidz, juga yang terhormat AA, Teteh, calon pengantin yang sangat sumringah, yang sangat berbahagia, yang insya Allah sebentar lagi menjadi raja dan ratu sehari, yang sama-sama saya hormati dan juga mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang ini kita bisa berkumpul di tempat aula KUA Kecamatan Bakan Madang dalam rangka Binwin atau Suscatin. Ada yang tahu Binwin? Tahu Binwin? Undangannya kan Binwin ya, ada undangan ya. Di situ Binwin ya. Tahu undangan Binwin tahu? Artinya Binwin tahu? Nggak tahu, datang ya. Takut salah. Binwin itu bimbingan perkawinan. Ada yang mengatakan juga Suscatin, kursus calon pengantin. Jadi ternyata kursus itu bukan hanya bahasa Inggris, bukan menjahit, tapi pengantin juga ada kursusnya. Tapi bukan dipelajari di sini. Ini kita di sini sharing aja, tukar pikiran, berbagi pengalaman. Saya pribadi, saya Ahmad Fauji, saya penyuluh di sini. Tempat tinggal di Bancai, kajin tanyakan oge. Kita sharing aja ya, berbagi pengalaman. Kebetulan saya sudah nikah, nanti rumah tangga akan seperti apa itu nanti akan terasa. Ya begitu malam pengantin sudah, itulah akan terasa nanti rumah tangga itu seperti ini. Biasanya tidur sendiri, bangun tidur sendiri, tiba-tiba ada teman. Biasa nak jeng guguling, imam gugulingnya bisa hitut. Biasa nak sendiri, tiba-tiba gering ada dia. Nah seperti itu. Nanti akan hal-hal yang itu akan terasa. Dan nikah itu ya ibadah yang paling nikmat. Saking nikmatnya yang udah juga pengen nikah lagi karena saking nikmatnya. Karena nikah itu kan nikmat, haknya karohah. Kalau kata ahli-ahli nikmah, nikah itu nun kaf ha. Nunnya nikmat, kafnya karohah, mimnya haknya hikmah. Jadi pernikahan ini AATT mungkin sudah punya niat masing-masing. Apa niat AATT melangsungkan pernikahan? Mungkin ada yang minggu-minggu sekarang ya, ada yang minggu depan, ada juga. Minggu sekarang semua apa? Minggu sekarang, minggu depan ada yang minggu sekarang. Ya mudah-mudahan acara pernikahannya nanti berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan harapan AA dan Teteh. Yang diundang mudah-mudahan datang semua ya, yang nggak diundang nggak usah datang ya. Mantan-mantan diundang nggak kira-kira ini? Yang punya mantan nih, mudah-mudahan halado ya, halado, cerah cuacanya, secerah mukanya AA dan Teteh lah gitu ya. Pengen halado nggak? Pengen halado, gampang. Ambil bangkong ya, ikat, simpan di pojokan tenda tuh, ikat, pasti nggak bakal turun ya, pasti nggak bakal turun bangkongnya. Nggak tahu hujannya mah. Ya kita minta sama Allah kan, mudah-mudahan lancar semuanya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini sudah jam 11 lewat 11 ya. Ini jamnya jam Arab kayaknya nih. Jam nih. Kebagian setengah 6 nih. Sampai jam berapa? Kalau undangan sampai asar ya? Oh, kaget ya. Kita sampai zuhur. Biasanya sampai zuhur kita selesai foto-foto, nanti sebelum pulang foto-foto bareng dulu buat dokumen. Itu mudah-mudahan ya. Oke, lagi saya di sini cuman berbagi pengalaman saja. Kebetulan saya sudah nikah. Kajin tanya ke Noge. Nikah tahun 2008, punya anak 8. Bayangin loh, nikah tahun 2008 punya anak 8. Kan Ustad, usaha tara anak deres. Ada maaf. Ini ada nggak ngerti ini nggak Sunda? Nggak ngerti ya? Wah, makanya tadi pas saya ngomong gini yang lain ketawanya diam, bengong ya. Nggak ngerti soalnya. Ikut ketawa aja. Mohon maaf ya. Jadi di sini mungkin ada yang tidak bisa bahasa Sunda. Jadi kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Ya, campuran boleh. Jadi lagi niat teteh nikah karena Allah, ibadah ya. Tujuannya yang pertama apa? Teteh ibadah ya, ibadah. Selain ibadah apa tuh? Apa? Selain ibadah, memperbanyak keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasul itu bangga kepada istri yang banyak anaknya. Kenapa nanti hari kiamat akan nabi dengan nabi itu akan namanya? Nih umat saya paling banyak begitu. Ini umat saya paling banyak begitu. Makanya mohon maaf, jangan sedikit-sedikit. Banyak anak banyak. Bayangin punya anak 10 nih. Ya punya anak 10 nih. Udah gede semua, tetes udah kakek nenek lah. Ini yang 10 datang semua nih pas lebaran. Satu orang bawa 2 juta. Ya kan? Berarti 10 berapa tuh? 20 juta kan? Bisa buka toko itu, Pak. Itu kan. Nangis kan isinya kan nantinya. Aduh, kenapa nangis? Nyesel saya kalau tahu gini masa punya anak 20. Kenapa? 20 dikali 2 40 juta. Ya gitu ya. Jadi intinya ya niat yang pertama ibadah, yang kedua memperbanyak umat Rasulullah SAW. Ya nikah itu hukumnya ada yang wajib, mungkin tadi sudah dijelaskan ya, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang mubah, bahkan ada yang haram. Tergantung niat. Kalau niatnya ibadah tadi memperbanyak keturunan dan sudah mampu untuk berumah tangga, itu udah wajib. Ekonomi sudah ada, penghasilan sudah ada, kemampuan sudah ada, umur juga sudah cukup, tegangan tinggi terus. Ini wajib ini. Kalau nggak nikah nanti bahaya kan? Perzinahan nantinya. Ini wajib. Kalau yang ekonomi mampu, umur sudah cukup, tapi ini masih bisa menahan hawa nafsu, masih tegangannya masih rendah-rendah nih, ini sunat gitu ya. Nah gimana nih tegangannya? Nggak tahu saya, yang tahu. Ya, apakah wajib, apakah sunat, hanya dan teteh yang tahu. Jadi intinya pernikahan ini banyak hukumnya. Kita tahunya hukumnya apa? Hukum menikah apa? Tahunya sunat ya. Kasih dibaca nikahu sunnati, nikah itu sunat aku, kata Rasul begitu. Ternyata nikah itu juga ada yang wajib. Kalau jangan sampai umur sudah cukup, penghasilan sudah cukup, tadi tegang sudah tinggi, ini hayo aja pacaran, bahaya. Nanti yang terjadi najumin dalik ya. Ada hubungan yang terjadi di luar pernikahan. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi intinya pernikahan ini niatkan ibadah kepada Allah. Teteh, maaf, dan teteh mungkin ada yang kenalnya setahun, ada yang setahun. Ada sebulan? Ada yang 2 bulan. 2 tahun ada yang 2 tahun. 2 tahun. Ini yang 2 tahun nih, maaf ya, belum tentu tahu aslinya. Padahal udah 2 tahun. Pacaran 2 tahun nih. Belum tentu tahu sifat aslinya. Kenapa? Disembunyi-sembunyikan. Mau kentut aja ditahan kan? Depan pacar. Sampai merah mukanya kan, nggak berani kita kentut depan pacar kita.
Begitupun teteh makan bakso aja gigitnya gitu kan. Jaim kan. Padahal udah kenal berapa tahun? 2 tahun. Tapi setelah nikah gitu nanti teh kentut di mana aja jadi tuh. Di kamar itu lempar-lempar sempak jadi tuh. Itulah hebatnya apa? Pernikahan. Dan itu emang harus seperti itu, bukan harus, emang seperti itulah sunatullah seperti itu. Kenapa ketika pacaran hal-hal yang kita anggap memalukan, kita jaim lah kasarnya, kita nggak bakal ini kepada calon kita, tapi setelah nikah akan kelihatan aslinya. Gening kieu mana teh. Ya gitu ya. Kok begini kamu teh. Nah, nanti akan ketahuan sifat aslinya. Dan mohon maaf, jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada yang disembunyi-sembunyikan. Dari sekarang sudah mulai mulai terbuka. Nih saya punya penghasilan seperti ini, gaji saya segini. Kenapa? Kalau nggak ditutup-tutupi, nanti akibatnya di sana pas udah nikah, udah rumah tangga, perasaan kemarin kamu bilangnya gajinya segini, kok sekarang segini. Nah itu kan gara-gara tidak ada keterbukaan. Udah aja jujur, nggak ada yang boleh disembunyikan. Orang tuain saya ini, ibu saya ini, kenapa nanti orang tua AA jadi orang tua teteh, mertua namanya, ya kan? Sebetulnya mertua itu cuma hanya istilah, tapi tetap perlakuannya sama, termasuk dia orang tua juga, ya. Jangan ini mertua saya bukan orang, tetap sama, karena dia orang tua kita juga sama. Dan kalau ada masalah dalam rumah tangga itu pasti akan terjadi, pasti teh. Nggak ada yang namanya jalan lurus, pasti ada yang turun, ada yang nanjak, ada yang gelombang, ada yang tanggul. Apakah kita ketika tadi ke sini ke kau ada tanggul balik lagi ke rumah? Kan enggak. Apakah ketika ada turunan enggak jadi? Tetap jadi. Tanggul, turunan, tanjakan, semuanya harus dilewatin. Begitu pun rumah tangga. Ketika ada masalah, jangan lari, jangan kabur aja dulu, jangan. Ya, hadapin masalah. Dan kalau ada masalah, cari teman atau jangan curhat di medsos. Wah, nyesel gua punya bini ini. Dibaca sama orang, dibaca sama teman, apalagi curhat sama teman. Temennya udah gitu nggak bisa memberi solusi. Udahlah, cari yang lain. Nah, ini yang begini yang bahaya. Cari teman curhat siapa? Ya orang tua kita. AA punya ibu, punya bapak, AA punya bapak, ibu. Tolong dong, gini. Umpamanya istri AA nih gini, bilang ke mertua, Bu, sama saya kok nggak nurut ya, mungkin sama ibu mah nurut kali. Nah gitu, jangan ke orang lain intinya, seperti itu. Dan mohon maaf teteh AA, taatnya suami itu kepada siapa? Taatnya laki-laki maksudnya kepada siapa? Kepada orang tua. Taatnya istri kepada siapa? Kepada suami. Mohon maaf, kata ibu, Neng, kamu jangan keluar rumah ya. Kata ibu nih, kata suami, Neng keluar ya. Mana yang harus diikutin? Suami. Karena orang tua itu udah nomor 2. Ketika teteh sudah diijab kabul, sudah diserahkan sama si AA, udah tanggung jawab si AA. Surga neraka ada di siapa? Di si AA. Orang tua sudah lepas, mau sholat mau enggak, orang tuh udah nggak ada tanggung jawab ada di sini, di suami. Makanya ketika suami bilang A, B. Zaman Rasul kan ada cerita, zaman Rasul ada sahabat perang. Kata sahabat ke istrinya, Neng kalau aku nanti belum pulang, Neng jangan keluar dulu. Mau kemana? Saya mau perang sama Rasul. Perang dia sama Rasul, berangkat. Tiba-tiba ada utusan dari rumahnya, keluarga istrinya datang memberitahukan ibunya sakit parah. Kan si istri dilema nih, dia keluar rumah melanggar perintah suami, dia nggak keluar, itu ibu saya yang melahirkan saya. Coba kalau teteh posisinya seperti itu, mana yang dipilih? Apakah menjenguk ibu, apakah tetap di rumah? Menjenguk ibu. Ibu kan, berarti suami berdua. Ya, nah, zaman sekarang kan begitu kan, pasti apa katanya? Itu kan ibu saya yang melahirkan saya. Nah, kita lanjutkan ceritanya. Nah, si istri ini nggak keluar karena dia yang dipegang apa? Ucapan si suami tadi, aku nggak bakal keluar.
karena aku takut sama suami. Bukan takut apa, takut dosa. Hari kedua, hari ketiga diberitahu ibunya meninggal. Makin dilema dia. Aduh, ibu meninggal gimana ini? Ibu saya itu sampai dikubur, sampai meninggal, si anak itu tidak takziah kepada siapa? Ibunya. Datang suaminya pulang perang, cerita si istrinya, ibu meninggal, innalillahi. Terus ya saya nggak ke sana. Kenapa nggak ke sana? Karena A bilang jangan keluar rumah sebelum A pulang. Ya Allah, dia merasa berdosa suaminya. Dia lapor sama Rasul. Wahai Rasul, bagaimana nih dosa saya menghalangi istri untuk takziah kepada ibunya? Apakah saya berdosa? Apa jawab Rasul? Mertua kamu yang meninggal masuk surga karena akhlak istri kamu. Ngerti di sini? Jadi tetap yang dipegang apa? Ucapan suami. Ibu meninggal pun dia nggak takziah, tapi masuk surga karena ketaatan si istri tadi kepada si suaminya. Gitu teh ya. Jangan teh ya. Tapi amit ini ya, misalik ya. Jangan sampai terjadi. Ini mah hanya apa kisah, tapi bukan dongeng ngabok budak cengeng ya. Ini benar-benar kisah nyata zaman Rasul ya. Mungkin itu saja ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena masih ada 10 orang lagi nih. Waduh ya, banyak banget ini. Ya kita api Johoriyah selesai. Mohon maaf ya, sekali lagi selamat menempuh hidup baru. Nanti mudah-mudahan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang samawa, sakinah, mawadah, warahmah, mempunyai keturunan yang banyak ya. Jangan nggak usah banyak mah, 2 lah ya. Anak pertama. Hah? Oh langsung makan. Cukup 2, yang pertama laki-laki, yang kedua kembar 11. Banyak ya. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi mohon maaf karena banyak bicara, biasanya banyak salah. Yang betul datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kami pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi-bagi tugas Ustaz, gaji nasar wae. Doa ya saya. Yuk. Tadi nggak kenalan nih, ini Syahibul Adikran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah atas kehadiran akang-akang, teteh-teteh. Tadi sudah banyak ilmu ya, ilmu banyak untuk apa? Untuk persiapan kita menyongsong bahtera kehidupan yang baru. Karena nanti akang sama teteh setelah ijab kabul, nih ijab dari wali, bapak wali dari bapak, teteh-teteh ijab dari akang. Kabul itu nikah atau saya terima nikahnya, itu hitungan 1-2 menit selesai, merubah posisi akang dan teteh. Tadinya lajang jadi suami istri, tadinya sendiri hidup jadi sekarang berdua, tadinya gak punya kewajiban sekarang jadi punya kewajiban, punya pasangan. Nanti pulang ke rumah ada yang ngegepan, ada yang nemenin, ada yang nyarin, ada yang iniin kuku, ada yang cerita-cerita kan begitu ya. Jadi tadi alhamdulillah sudah dapat ilmu banyak, mudah-mudahan jadi pengetahuan buat kita. Karena rumah tangga itu bahtera yang luar biasa. Nanti suatu saat mungkin ada gejolak, ada ombak, ada angin, itu wajar. Makanya itu disiapkan sekarang ya. Jadi yang paling penting semuanya kembali kepada Allah. Kita niatkan ibadah, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan sampai hari H dalam pelaksanaan menjadi rumah tangganya, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Orang satu kecamatan ya semua Bahkan Madang? Enggak, ada yang dari luar. Bahkan Madang sama aku tangan kecamatan. Oke. Kecamatan Bahkan Madang yang punya waktu untuk mencarger keimanan,
kalau ada waktu datang hari Ahad pertama setiap bulan ikut zikir zikro ya, itu buat charger keimanan kita, karena iman kita itu yazidu yanqus, kadang tambah kadang turun, kadang-kadang banyak nyungsepnya kita. Paling enggak dengan zikir membangun lagi spiritual kita yang baru. Ahad pekan pertama termasuk besok hari Ahad ya, ini majakan dan kebaikan insyaallah ya. Mudah-mudahan semuanya dipermudah, dilancarkan, rezekinya banyak, kemudian juga kalaupun nanti suatu saat menjadi punya keturunan yang soleh-solehah, dan menjadikan asbab, menjadi perantara kita semua orang tua nanti menjadi orang tua dibawa oleh Allah melalui asbab anak-anak kita dituntun, diayun masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tadi banyak sudah ada ilmu ya, banyak ilmunya, kita doa aja bareng-bareng mudah-mudahan dalam keberkahan. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا وعظيمنا وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل صحابة سيدنا رسول الله أجمعين وبارك وسلم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الهور والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إليك عند الدرجات وتبلغنا بأصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ميسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسهل سهل سهل كل حسب بجاه البشير النذير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من المتوكلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan di hari hanya sehat afiat, dimudahkan, cuacanya mendukung, banyak yang hadir, banyak yang mendoakan, insya Allah menjadi sebab kebaikan. Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.